Teman-teman, para investor pemula, saya lihat di akun saya ada tambahan saldo 24.000 dan setelah saya cek ternyata itu adalah dividen dari saham. Nah, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara dan tips agar kita bisa dapat dividen di saham. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Di video kali ini kita akan bahas tentang saham di aplikasi Ajaib. Kenapa? Karena saya kaget kemarin kok ada buying power ya. Kok ada tambahan buying power Rp24.570. Nggak banyak sih, namun ini bagi saya hal baru karena saya baru belajar juga tentang investasi saham ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Oh ya teman-teman, sebelum saya lanjut, di aplikasi Ajaib ini ngasih saham-saham gratis ya buat teman-teman yang mau dapat saham gratis. Itu tinggal download aja aplikasinya baik lewat link di deskripsi atau langsung ke Play Store. Namun yang jelas nanti ini ya, untuk mendapatkan saham gratisnya teman-teman itu tinggal menggunakan kode undangan MAKM 303 saat daftar. Jadi masukkan kode MAKM 303 saat daftar. Kemudian teman-teman lakukanlah pembelian saham ya 50.000 sih kayaknya sudah dapat menurut saya, asalkan teman-teman cari saham yang murah dan tentunya sesuai syariah jika Anda seorang muslim. Di sini saya tunjukin beberapa bonus yang saya dapatkan saham gratisnya. Contohnya seperti ini ya teman-teman, saham gratis. Nah ini saham-saham gratis yang sudah saya peroleh. Jadi teman-teman kalau ingin dapat saham gratis, segera aja coba beli saham di aplikasi Ajaib, daftar gunakan kode MAKM 303. Oke, kembali teman-teman, apa itu dividen? Buat yang baru tahu, saya sih nggak begitu paham juga sebenarnya, namun saya tahu sedikit aja dari hasil saya belajar lewat video-video di YouTube. Jadi dividen itu adalah sebuah hasil yang diberikan oleh perusahaan yang mengeluarkan saham, yang sahamnya kita beli itu biasanya ada yang berupa uang cash, ada yang berupa portofolio. Portofolio itu ada yang dalam bentuk saham, ada dalam bentuk uang. Nah, kalau dalam bentuk uang, teman-teman itu biasanya masuk ke rekening RDN kita. Ini contohnya punya saya di sini ya. Ini rekening RDN, ternyata ada tambahan 24.570. Nah, ini berarti setelah saya cek kemarin, ini kok ada tambahan, ini dari mana? Setelah saya cek di riwayat di sini, nah ini kemarin ternyata saya dapat dividends. Entah ini saham dari saham apa, saya kurang tahu juga, saya cek-cek belum ketemu. Ini dividen dari saham apa? Yang jelas saya dapat dividen di sini 24.570. Nah, dividen ini teman-teman adalah hasil yang diberikan oleh perusahaan yang mengeluarkan saham yang kita beli sahamnya. Dan dividen ini biasanya ada yang 1 tahun 1 kali, ada yang 1 tahun 2 kali. Jadi kalau diibaratkan ya semacam SHU lah ya. Kalau dalam koperasi itu SHU yang dikasihkan dari hasil pendapatan laba, disisihkan dan diberikan pada orang-orang yang mempunyai saham di sana. Kalau di saham itu ya hasil dari usahanya perusahaan tersebut, disisihkan berapa yang sudah ditetapkan di rapat, tentunya di rapat pemegang saham, nanti berapa yang akan diberikan, tanggal berapa itu sudah ditetapkan. Ada sih sebenarnya teman yang bisa ngecek di situs, bisa coba browsing situs yang membahas tentang hal tersebut. Jadi teman-teman ya, itu saya baca-baca kemarin dari aplikasi Ajaib itu ada notif tentang bagaimana cara mendapatkan dividends. Di situ diantaranya begini. Jadi perusahaan itu biasanya akan menentukan bacaannya itu cum date atau tanggal terakhir orang yang beli saham, maka dia berhak mendapatkan dividen yang sudah ditetapkan. Dan juga ada ex date atau
tanggal dimana kalau dibeli di tanggal tersebut dia tidak akan dapat dividennya. Contoh begini, misalkan sebuah perusahaan, anggap saja yang saya beli di sini perusahaan apa ya, di sini saya punya sahamnya paling banyak itu di Bank Syariah Indonesia. Jadi Bank Syariah Indonesia itu misalkan memutuskan bahwa tanggal 30 April ini, yaitu hari ini adalah cum date-nya atau hari dimana jika orang membeli saham di hari itu maka dia berhak mendapatkan dividen yang sudah ditetapkan. Terus ex date-nya atau tanggal expired-nya untuk beli saham itu adalah tanggal 1 Mei. Berarti kalau belinya itu di tanggal 1 Mei, realisasinya juga di tanggal 1 Mei, dia tidak akan mendapatkan. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mendapat dividen itu ya harus tahu tanggal-tanggal tersebut. Tanggal berapa terakhir kita beli saham bisa dapat dividen. Jadi harus tahu, dan itu ada di apa ya, alamat websitenya itu www.ksi apa gitu, saya lupa, .com gitu. Coba teman-teman cari aja ya di browsing di internet. Coba kita browsing di internet ya, kita ke Google. Oke, kita cari cara untuk sebentar. Ini kayaknya tadi ada yang muncul. Oh, bukan. Cara untuk mengetahui CUM saham untuk dapat dividen. Pokoknya gitulah. Coba kita klik aja. Nah, ini ya. CUM saham untuk dapat dividen. Nah, ini. Nah, ini ada ini. Artikel dividen saham merasa tidak pernah untuk oke. Tadi ada sedikit ya ulasannya. Mengenal dividen. Jadi teman-teman bisa browsing seperti ini ya, bisa dibaca-baca dulu. Itu hanya sedikit yang saya ketahui tadi ya. Tentang, nah ini ya, ada CUM date dan payment date. Jadi ada payment date, ada tanggal pembayaran, ada juga cum date-nya ini. Cum date adalah tanggal terakhir di mana kamu sebagai pemegang hak saham ya. Cum date singkatan dari cumulative date. Oh. Payment date adalah waktu di mana dividen dicairkan dalam bentuk uang. Oke, ini yang kedua, ini ada yang pertama, teman-teman. Yang pertama yang harus kamu ketahui adalah emiten apa yang akan membagikan dividen hari ini atau besok harinya. Untuk mengetahuinya, kamu dapat menginstal aplikasi. Oh, ini ada aplikasinya ya. RTI di PC Windows 8 ke atas. Oke. Jadi ada aplikasinya juga, teman-teman. Kedua, ketiga. Oke, keempat. Bila saham sudah terbeli, maka akan ada pemberitahuan kamu termasuk penerima dividen pada tanggal recording date dan dividen kamu siap diterima dividen sesuai dengan tanggal payment date-nya. Oke. Jadi itu ya, teman-teman. Mungkin ini ada ex date ya, ex date. Ex date itu expired date-nya. Jadi kalau kamu membeli saham emiten yang cum date pada jam 3.45, ingat sangat berisiko karena bisa saham-saham yang kamu beli itu akan gap down ketika pembukaan besoknya. Oke. Jadi ya dibaca-baca dulu ya teman-teman. Kalau saya sih sebenarnya tentang saham di sini pokoknya saya masih belajar. Yang penting nabung. Dan sahamnya yang dipilih sesuai syariah, kecuali memang itu saham bonus ya. Kalau saham bonus itu saya nggak bisa nentukan, ya itu namanya juga saham bonus ya, terserah mau dikasih apa, banyak saham bonusnya di sini. Oke, sekian aja. Terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. And last is, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.